ini memang menjadi lebih urgent kita membicarakan sifat Nabi ini di era sekarang, di ketika masyarakat ini menganut paradigma modern dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di paradigma tradisional, masyarakat tradisional ini kan beban hidup itu nggak berat, relatif nggak berat. Yang pertama-tama karena masyarakat tradisional tidak punya ekspektasi apa-apa gitu. Jadi dirinya mau sukses, nggak sukses, segala macam ya nggak penting di masyarakat tradisional. Yang penting bahwa dia hidup harmoni dengan sekitarnya, dengan lingkungan sosialnya, dengan fisiknya gitu. Ada kepasrahan pada alam, kepasrahan pada sosial, dan itu memudahkan juga pasrah pada Tuhan. Ketika eranya berubah dari tradisional menjadi modern gitu, semua dituntut untuk punya konsep diri gitu. Kalau di masa tradisional kan nggak punya konsep diri, nggak penting punya konsep diri apa tidak. Tapi di era modern semua dituntut punya konsep diri. Dengan konsep dirinya inilah kemudian ada capaian-capaian yang akan dikejar, dan tentu saja itu membawa tekanan mental, tekanan jiwa tertentu untuk mengejar sesuatu itu. Untuk semua dituntut untuk berprestasi, semua dituntut untuk berkompetisi gitu kan. Ini tekanan yang pertama. Dalam situasi yang seperti itu ditambah dengan era medsos gitu. Ini yang kemudian membuat kita hidup di alam maya ya. Yang kita lihat seolah-olah diri kita bagaimana bisa hidup senang seperti keluarga Raffi Ahmad misalkan seperti itu. Ini kan kemudian menjadi berkembang di kalangan anak-anak. Dan kemudian ada tuntutan bahwa saya seperti ini gitu. Jadi bukan sekedar bahwa saya harus menerima diri saya, tapi juga kemudian menuntut bahwa orang harus menerima saya apa adanya. Dan nyatanya orang juga nggak bisa menerima diri kita gitu. Karena orang lain juga menuntut yang sama, bahwa orang lain harus menerima saya apa adanya. Apa adanya saya dan apa adanya orang lain menjadi berbeda, dan itu terjadi benturan. Maka di pendekatan sifat Nabi ini sekali lagi kita selalu mengingatkan empat-empatnya harus dikembangkan sekaligus. Dan kalau ada masalah atau bahkan juga sebelum ada masalah, kita perlu memulai dari sidik dulu. Pertama-tama jadi orang baik dulu. Nah, tidak berpretensi apa-apa gitu. Menjadi orang yang tulus saja gitu. Ini yang perlu ditekankan dari kecil gitu. Baru kemudian menjadi yang pintar, menjadi orang kuat, menjadi orang kreatif dan sebagainya. Sekali lagi pertama-tama ya harus jadi orang-orang baik dulu. Ini yang menjelaskan juga mengapa belakangan ini kan berkembang banget stoikisme ya. Stoikisme ini mereaksi terhadap tuntutan hidup yang terlalu berat gitu. Nah, kalau misalkan orang-orang sudah mengarahkan pada stoikisme ini kan kemudian yang tadi ya kita bisa menerima dulu, menikmati, bersyukur terhadap apapun yang kita hadapi. Inilah prinsip biru sebenarnya. Kalau dalam Islam bedanya, kalau stoikisme semata itu urusan kemanusiaan, sementara dalam Islam kepasrahan ini ya kita sandarkan total pada yang di atas, jadi lebih solid lagi. Ya Mbak Dina, boleh sharing Mbak Dina untuk menambah diskusi kita sore hari ini Mbak Dina. Yang barusan disampaikan oleh Pak Zaim itu membersamai itu seperti sesuatu yang sederhana, tapi Masya Allah gitu ya, zaman sekarang ini susahnya gitu ya. Kalau saya merasakan itu betul banget itu tadi Pak Zaim, jadi dengan tuntutan, dengan komparasi kepada orang-orang lain yang sukses, di mana kita nggak melihat prosesnya gitu ya, itu memang jadi kayaknya tuh dunia tuh muternya cepet banget gitu, speednya tuh kencang banget gitu. Jadi akhirnya saya jadi bisa memahami orang tua kadang-kadang merasa sudah membersamai anak-anaknya, tapi rupanya tuh sebenarnya belum cukup gitu. Kemarin tuh saya kedatangan satu orang remaja gitu,
dia tinggal di asrama dan dibawa sama gurunya karena menyayat tangannya itu. Nah, saya ajak ngobrol gitu kan. Jadi dia tuh cerita bahwa, tapi ini pemaknaan anak ya, dan dia bilang, jadi dia sangat jauh dari ayahnya, jadi fatherless lah istilahnya mungkin ya yang sekarang. Dan dia merasakan baru dipeluk itu di samping waktu dia kecil ya. Jadi setelah dia tumbuh di SD dan SMP, lalu sekarang SMK, merasakan dipeluk sama ayahnya itu ya pas baru keterima di asrama aja gitu. Jadi betapa keringnya gitu ya, ngerasa kering, ngerasa jauh, ngerasa tidak mendapatkan banyak arahan seperti itu. Itu mungkin dari sisi anak gitu ya. Tapi saya bisa memahami ya, mungkin kalau tadi mengacu dari tahapan sahabat Rasul Ali gitu ya, bahwa dari kecil menjadi raja, kemudian setelah itu tawanan, kemudian setelah itu teman, itu semua kan prosesnya kalau saya pikir-pikir lagi itu kan matching dengan perkembangan kognitifnya anak-anak gitu ya Pak Zain. Jadi di awal tuh anak bayi di bawah 7 itu kan mereka tuh kan memang apa ya, kalau bisa itu semua indera itu mendapatkan informasi banyak mendapat stimulasi gitu kan, dari mata, dari ya semuanya lah seperti itu. Nah, kebayangnya kan kalau sekarang anak-anak itu pagi-pagi udah bangun tidur udah ketemunya sama gadget gitu kan ya, sama gadget. Jadi mungkin itu juga hal-hal yang membuat membersamai ini menjadi semakin terdiskon gitu Pak Zainnya. Dan banyak informasi yang anak-anak terima itu menjadi gak sama gitu seperti sebelum-sebelumnya, di zaman sebelum-sebelumnya. Kemudian juga termasuk tawanan, itu kan anak-anak mulai berkembang otak bagian depannya itu yang disebutnya MPR kalau Ibu Eli Risman itu ya. Jadi salah dan benar seperti itu kan dikembangkan sehingga dialog dengan orang tua, kemudian aturan-aturan, penegakan aturan itu kan juga menjadi perlu intens di usia itu. Nah, zaman sekarang yang disampaikan sama orang tua langsung dicek tuh di Google gitu ya, dia cari infonya sendiri gitu. Dia compare dengan apa yang disampaikan orang tuanya, kemudian juga kalau misalnya attachment-nya atau tadi proses membersamainya itu nggak mulus, maka itu malah menjadi konflik gitu antara si anak sama orang tua, sehingga misi tadi sebagai tawanan itu di usia tersebut menjadi nggak sampai seperti itu. Padahal sayang banget, udah bagus banget gitu kan sebenarnya yang disampaikan oleh sahabat. Kemudian satu lagi yang di teman gitu ya, ini lebih ini lagi nih saya merasakan ya, anak-anak saya kan udah jadi teman nih Pak Zain. Rasanya dulu kecil-kecilnya deket gitu ya, mereka kita selalu ngobrol gitu, mau ada kejadian apa aja kami memposisikan ini kayak teman gitu ya, teman ngobrol gitu supaya dapat informasi dari mereka. Tapi setelah mereka yang satu masuk pesantren, habis itu yang satu kos di Jogja gitu ya. Itu menarik sekali tuh Pak Zain pas mereka kembali dari setelah mereka semua udah lulus gitu ya. Jadi anak saya dua-duanya udah lulus nih, alhamdulillah lulus kuliah. Balik lagi ke rumah, itu membangun kembali proses membersamainya itu unik juga gitu. Menarik itu nggak gampang gitu ya, apalagi mereka tuh sudah banyak banget tadi temannya di dunia maya tadi itu Pak Zain. Rasanya kebutuhan mereka untuk lekat ke kami gitu ya sesuai usianya saat ini tuh menjadi jauh juga gitu ya, perlu diusahakan lah. Jadi memang seperti mudah gitu membersamai, tapi Masya Allah gitu tantangannya di zaman saat ini. Mungkin saya justru ingin bertanya nih Pak Zain ya, di saat ketika anak-anak kita sudah pada besar gitu ya, kuliah dan kemudian di luar kota, dalam seminggu itu paling kita ketemu anak-anak 2 atau 3 hari lah. Nah ini maksud yang saya tanya, harus membersamainya seperti apa gitu ketika kita jauh gitu ya dengan anak kita, intensitasnya harus sebatas apa untuk tetap menjaga mereka gitu Pak Zain. Itu aja mungkin yang saya tanyakan.
Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada satu rumus tunggal gitu, ya, yang bisa merasakan ya orang tuanya sendiri dan anaknya gitu. Apakah apakah sampai ada perasaan nyaman gitu dengan segala keterbatasan tersebut. Nah, itu yang perlu dicari. Tetapi ketika memang sedang ketemu ya manfaatkan betul gitu ya. Kemudian di luar itu sekarang sih tidak terlalu rumit juga untuk sesekali kita ngobrol by phone. Itu kan bagian dari itu. Nah, kemudian yang lebih dari itu adalah bagian dari bersama itu sebenarnya kan mendoakan. Nah, kita sering lupa itu. Jadi padahal itulah kekuatan yang terdahsyat itu kan. Untuk optimis, mendoakan dan kita positive thinking kepada anak-anak kita. Ketika kita sendiri curiga pada anak-anak kita, nah itu akan, walaupun kita nggak ngomong, itu sampai juga ke perasaan mereka. Tetapi ketika kita positive thinking sambil terus mendoakan, ya insya Allah juga akan sampai kepada mereka walaupun tidak kita ucapkan. Mau ceritain pengalaman sedikit aja karena kemarin juga baru mengalaminya, Mas Osa. Jadi betul banget, kalau tolong dikoreksi ya Pak Zaim. Jadi kan katanya kalau memberi nasihat itu efektif sekali ketika di saat perjalanan. Jadi tuh kemarin itu menarik, Mas Osa, anak-anak saya udah besar-besar gitu. Jadi kebayang lah ya proses komunikasinya udah nggak seintens zaman dulu gitu. Nah, kemarin itu kami sengaja melakukan acara bersama gitu, Pak Mas Osa. Jadi jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu harus naik kendaraannya tuh bareng gitu ya. Terus kalau tinggalnya itu juga di satu ini sama-sama gitu, jadi nggak terpisah-pisah. Terus kita janjian, nggak janjian sih, nggak boleh pakai HP, enggak sih. Cuma waktu di perjalanan itu tuh memang ada keseruan gitu ya, ada cerita-cerita lucu yang nggak sengaja dari satu kemudian nyambung ke yang lain. Ternyata itu menyenangkan sekali, Mas Osa gitu ya. Waktu itu saya juga surprise, Masya Allah ya. Jadi habis itu mereka sendiri tuh, saya merasa mereka menjadi lebih terbuka gitu ya. Jadi akses berkomunikasinya itu jadi lebih enak gitu. Karena kalau kita jauh tuh memang agak terbatas. Mbak Madi mau bicara ataupun tidak? Menurut saya kalau akan mengembangkan elemen-elemen taktik tadi seperti komunikasi, kreatif dan sebagainya, itu memang sangat tergantung dari pola komunikasi yang dibangun oleh orang tua ke anak. Kalau saya perhatikan, pola komunikasi orang tua zaman dulu itu lebih ke memerintah, orang tua yang otoriter. Lalu kalau anak misalnya punya argumen, itu dianggap menentang oleh orang tua kalau pola-pola zaman dulu. Lalu kalau misalnya anak dimarahin, itu nggak boleh kontak mata, jangan lihat-lihat, harus tunduk. Nah itu kalau pola dulu ya. Tapi kalau orang tua yang zaman sekarang, saya kira sudah banyak mendapatkan masukan ilmu-ilmu parenting, jadi kelihatannya lebih bisa membangun komunikasi dengan anak, lebih bisa mendengarkan anak itu maunya apa. Karena ini kalau anak-anak yang diasuh dengan pola lama itu efeknya itu menurut saya panjang, sampai dewasa pun dia menjadi orang yang tidak berani bertanya, tidak berani mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi menurut saya itu, jadi untuk membangun komunikasi dengan anak, membangun elemen-elemen taklik tadi, diperlukan kedewasaan pada orang tua. Jadi ya secara emosi harus dewasa, dia juga harus banyak mendapatkan harus banyak mau belajar lah, kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Mohon berkenan Pak untuk memberikan kata penutup diskusi pada sore hari ini Pak, menutup rangkaian kajian kita terkait sifat Nabi. Oke. Pak Jain untuk penutupnya hari ini. Baik, terima kasih Mas Yoga. Jadi untuk menggunakan elemen tablik dalam pengasuhan tadi berarti kita mengoptimalkan
peran kita dalam komunikasi, dalam kolaborasi. Kemudian kita juga menggunakan kreativitas, kita casual. Dan untuk itu operasionalnya yang paling pasti diperlukan adalah membersamai anak kita. Sekali lagi membersamai anak kita, dan salah satu hal yang penting dalam bersamai adalah apa yang barusan disampaikan, yakni mendengarkan gitu. Mendengarkan itu juga bagian penting dari membersamai. Dan selanjutnya adalah ya bagaimana kita terus berempati gitu. Dan ada dalam empati itu adalah doa gitu. Jadi walaupun itu tidak terucap, tetapi itu dengan hati misalnya, ini harus terus menerus untuk kita lanjutkan. Kalau kita terus membersamai dan kita kemudian menguatkan empati pada anak kita, insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh secara utuh, mulai dari anak-anak sampai remaja dan mudah-mudahan sampai dewasa kelak.